Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Belajar Ternak. Dan buat yang belum subscribe channel Belajar Ternak, silahkan di subscribe agar channel Belajar Ternak bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi video-video yang bermanfaat. Dan buat pengunjung baru channel Belajar Ternak, silahkan cek saja video-video yang ada di channel Belajar Ternak. Siapa tahu apa yang mau Anda tanyakan itu sudah terjawab di video-video sebelumnya. Karena banyak banget yang bertanya di kolom komentar, dan sebenarnya pertanyaan itu sudah saya ulas di video sebelumnya. Jadi lebih baik bisa dicek dulu di video sebelumnya. Karena kalau di video itu penjelasannya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jadi seperti itu ya bosku. Oke bosku, video kali ini saya akan memperlihatkan hasil menetaskan telur ayam kampung di mesin tetas buatan sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Hasilnya menetas 100%. Untuk suhu ini saya main di 60-70% untuk kelembapan. Dan untuk kehangatan saya main di 37,5 sampai 38,5. Oke, kita lihat ke dalam dulu, kita lihat hasil DOC-nya. Nah, ini adalah ayam kampung asli yang berhasil menetas sempurna. Ini jumlahnya 21 ekor dari 2 indukan. Jadi ini adalah hasil 21 telur fertil dari 2 indukan ayam kampung. Dan alhamdulillah semuanya menetas dengan baik. Sungguh ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini bisa dibilang menetas 100%. Dan yang lainnya ini adalah telur yang baru masuk sekitar seminggu. Memang masuknya ini nggak bareng, nggak saya barengin ini. Dan yang sebelah ini adalah telur entok. Telur entok ini juga sudah sekitar 2 minggu. Untuk telur entok masih menanti 3 minggu lagi untuk menetas. Oke, jadi gini bos. Jadi untuk kalian yang ingin menetaskan telur di mesin tetas buatan sendiri seperti ini, kalian tidak usah ragu untuk mencoba bos. Karena tanpa mencoba, kalian tidak akan pernah tahu hasilnya. Dan buat yang belum tahu caranya bikin mesin tetas sendiri seperti ini, kalian bisa cari saja video di channel ini. Kalian bisa cari video yang sebelumnya di channel Belajar Ternak ini, atau klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Di video tersebut saya jelaskan secara detail. Jadi silakan ditonton dan disimak videonya sampai habis, biar tidak gagal paham. Lalu apa sih bos tujuan menetaskan telur dalam mesin tetas seperti ini? Jadi gini bos. Jadi menetaskan telur dalam mesin tetas seperti ini, itu tujuannya adalah untuk mempercepat produktivitas. Jadi semakin cepat produktivitas, semakin banyak juga keuntungan kita per tahun dalam beternak. Karena kalau kita punya mesin tetas, indukan kita jadi nggak perlu mengengrami. Maka dari itu, indukan akan cepat menghasilkan telur lagi. Jadi per bulan indukan akan mengalami masa bertelur. Beda kalau dierami indukan sendiri. Kalau dierami indukan sendiri itu membutuhkan 3 minggu untuk menetas dan masa bertelurnya 2 minggu. Masa renggangnya 2 minggu. Jadi membutuhkan kurang lebih waktu 7 minggu untuk masa bertelur kembali. Kurang lebih hampir 2 bulan. Kalau ditetaskan di mesin, itu hanya membutuhkan waktu 4 minggu atau 1 bulan, indukan akan produksi telur kembali. Karena tanpa mengengkrami. Jadi lebih cepat produksi kembali bos. Kenapa ini saya bilang menetas 100%? Karena 21 telur fertil dari 2 indukan ini memang berhasil menetas semua. Dan jika misalnya ada yang mati 1 atau 2 telur, apakah itu masih bisa dibilang 100%?
Jawabannya adalah tentu saja masih bisa dibilang menetas 100%. Kenapa? Karena yang di rami indukan sendiri atau secara alami itu juga terkadang nggak semuanya menetas. Saya sudah sering mengalami di rami secara alami pun kadang ada yang mati di dalam satu telur dari satu indukan. Jadi itu sudah hal yang sangat wajar sekali. Karena itu memang sudah faktor alam yang terjadi karena fertil telur yang mati di dalam itu kurang sehat. Jadi itu sudah hal yang sangat wajar. Dan misal kita menetaskan 100 butir telur, kita menetaskan 100 butir telur fertil dan yang menetas hanya 90 telur, itu juga sudah sangat bagus sekali. Itu juga sudah bisa dibilang menetas 100%. Bukan berarti kita memasukkan 100 butir telur yang menetas hanya 10, lalu kita bilang tidak bisa menetas 100%. Enggak gitu bosku. Karena secara alami pun sudah wajar jika ada yang mati di dalam. Jadi itu memang sudah menjadi faktor alam. Jadi begitu bosku penjelasannya. Oke bosku, sekarang saya akan bahas cara-cara menetaskan telur dalam mesin tetas. Tolong disimak dengan baik agar benar-benar memahami dari apa yang saya jelaskan. Yang pertama adalah pengumpulan telur. Pengumpulan telur sebelum ditetaskan di mesin. Jadi pengumpulan telur yang baik sebelum masuk ke mesin itu maksimal 2 minggu. Kurang 2 minggu lebih baik. Jadi yang dimaksud ini adalah umur telur yang baru keluar dari indukan itu jangan sampai lebih dari 2 minggu baru dimasukin mesin tetas. Perlu diingat ini bos. Maksimal umur telur sebelum dimasukin mesin tetas itu 2 minggu. Kurang 2 minggu lebih baik. Ini yang perlu dicatat. Lalu selanjutnya, jika sudah terkumpul sebelum dimasukin mesin tetas, bersihkan dulu cangkang telur agar bersih dari bakteri yang menempel. Bisa dibersihkan dengan cara dilap dengan air hangat. Jika semuanya sudah bersih, langsung masukkan ke mesin dengan berjejer rapi. Bisa juga diberi tulisan pada telur, bisa diberi tulisan tanggal pada telur agar tidak lupa tanggal berapa telur ini masuk mesin. Tanggal masuk telur pada mesin itu sangat penting untuk menentukan kapan menetasnya telur itu. Karena untuk telur ayam itu jarak menetasnya 21 hari. Jadi kalau lebih 21 hari itu bisa dicek kembali dengan meneropong. Dicek kembali dengan meneropong masih gerak atau enggak. Kalau masih gerak berarti masih hidup atau masih ada kesempatan untuk menetas. Tapi kalau sudah tidak bergerak lebih dari 21 hari diteropong sudah tidak ada kelihatan bergerak, berarti itu bisa dipastikan embrionya mati di dalam. Jadi percuma kalau ditungguin menetas, tidak akan menetas. Jadi lebih baik dibuang saja. Oke, jika semuanya sudah masuk mesin, biarkan selama 3 hari. Biarkan selama 3 hari baru bisa diteropong untuk mengetahui telur yang fertil dan yang infertil. Telur yang fertil adalah telur yang bisa ditetaskan dan yang infertil adalah telur yang tidak bisa ditetaskan. Jadi nanti yang tidak bisa ditetaskan atau yang infertil itu bisa langsung diambil saja. Bisa untuk dikonsumsi atau bisa untuk dijual jika ada yang beli. Karena jika dibiarkan dalam mesin juga percuma, dia tidak akan menetas. Karena memang dari sananya, dari alam itu tidak ada nyawanya. Untuk yang belum tahu caranya meneropong telur untuk mengetahui bisa ditetaskan atau tidak, kalian bisa lihat video yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Kalian klik saja link yang ada di deskripsi. Oke, setelah umur 3 hari dan sudah melalui peneropongan, telur ini baru bisa dibalik. Untuk pembalikannya 1 hari 1 malam diusahakan 3 kali. Dan juga diusahakan tepat waktu. Misal di pagi hari misalnya dibalik jam 6, siangnya bisa dibalik jam 2. Dan malamnya bisa dibalik jam 10. Lakukan pembalikan seperti itu sampai telur ini waktu menetas. Jadi lakukan sampai 20 hari
21 hari. Dan jika sudah terlihat retak, tidak usah dibalik lagi, biarkan sampai keluar dari cangkang. Dan jika sudah keluar, biarkan dulu dalam mesin, dalam mesin sampai bulunya kering. Jika sudah kering, baru keluarkan. Dan kalau saya pindahkan di kardus dulu selama 2 hari agar kehangatannya tetap terjaga. Dan saya berikan air minum gula untuk stamina tubuh agar anak ayam ini yang baru menetas ini staminanya kuat. Lalu setelah 2 hari dalam kardus, baru saya pindahkan ke kandang brooding yang agak luas. Jadi seperti itu bosku. Perlu dicatat. Seperti itu saya penanganan DOC ayam yang baru menetas. Dan sedikit penjelasan lagi, kalau untuk telur ayam ini tidak usah disemprot juga tidak apa-apa. Karena cangkang telur ayam ini itu lebih tipis dibandingkan telur entok. Kalau telur entok itu cangkangnya lebih tebal. Jadi kalau tidak disemprot itu biasanya tidak lunak. Kalau tidak lunak itu minti atau DOD yang masih dalam telur itu susah sekali untuk memecahkan cangkangnya, susah sekali untuk menjebol keluar. Dan lama-kelamaan kalau dia sudah kelelahan akan mati di dalam. Jadi kalau telur entok itu perlu disemprot. Beda kalau ayam. Kalau telur ayam itu cangkangnya lebih tipis, nggak usah disemprot pun ayam itu sudah bisa dengan gampang memecahkan telur dari dalam. Jadi kalau untuk ayam itu tidak disemprot tidak apa-apa. Dan yang paling penting dan yang paling penting lagi dalam menetaskan telur itu adalah suhu. Suhu itu adalah kunci utamanya. Jadi kalau kalian mau menetaskan telur dalam mesin itu harus benar-benar menyesuaikan suhunya. Dan kalau saya suhunya ini 37,5 dan 38,5 untuk kehangatan. Dan untuk kelembapannya 60 sampai 70%. Untuk kelembapan itu perlu dicatat. Itu perlu dicatat. Oke bosku. Ya kira-kira begitulah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Dan buat yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk subscribe dan bagikan videonya ke sosial media Anda. Oke bosku, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.